Oke, di episode 6 kali ini kita akan bahas salah satu kesalahan banyak investor properti pemula adalah beli tanpa tujuan investasi properti yang jelas dan nggak punya strategi dan finansial literasi. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih finansial literasi, terutama pentingnya kita punya prioritas keuangan ya. Yang mana ini penting banget buat Anda yang memang dalam masa persiapan pensiun ya, kalau mau ya lebih lama nabungnya dan ketika pensiun punya ya dana yang cukup untuk bisa diinvestasikan. Nah, ini pentingnya prioritas dalam konteks keuangan. Kenapa penting? Karena ini menghindari kesalahan fatal keuangan. Tanpa prioritas, akhirnya banyak orang yang tadinya gajinya besar selalu habis. Pernah ngerasain? Saya juga pernah ngerasain ya. Gajinya makin banyak, tapi ternyata uangnya juga nggak ada yang bisa ditabung, bisa diinvestasikan. Yang berikutnya adalah terlilit utang, terutama utang konsumtif. Hati-hati, karena utang konsumtif ini ya lumayan lah melilit kita. Berikutnya adalah tidak punya tabungan darurat ya di pensiun nanti. Kemudian tidak bisa investasi. Nah, banyak orang, "Mas, saya itu kok susah ya menyisihkan uang untuk investasi." Nah, penting nanti kita akan bahas di sini. Nah, kebocoran kecil itu bisa menenggelamkan kapal yang besar. Tentu semua sepakat kan. Nah, uang tidak bisa yang tidak dikelola pasti akan hilang pelan-pelan. Uang yang tidak dikelola pasti akan hilang pelan-pelan. Next kan. Nah, ya di situ ya. Kedua adalah ini harta ini kan amanah ya, tanggung jawab. Karena harta ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita akan ditanya, diaudit nantinya ya. Karena tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya. Khusus harta ada dua ya. Dari mana kamu dapatkan harta, untuk apa kamu belanjakan. Nah, disinilah pentingnya prioritas keuangan menunjukkan bahwa kita ini bertanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan ya. Berupa apa? Berupa harta. Next kan. Nah, yang ketiga adalah ya, ketika kita belajar prioritas keuangan, kita akhirnya menjadi lebih bijak dan terarah. Ya, orang yang punya prioritas keuangan itu tahu mana yang perlu, mana yang hanya ingin. Ya, bisa menabung, bisa investasi, bukan hanya belanja aja. Bahkan bisa bantu orang ya dengan hasil investasinya, misalnya investasi kos-kosannya, bisa sedekah, bisa ngasih anak yatim, bisa zakat, bukan malah nantinya di hari akhir, di hari tua itu malah minta bantuan ya, jadi beban keluarga ya, jadi sandwich generation, nggak mau kan. Nah, dan ini akan menciptakan kita menjadi mental orang yang berkelimpahan, selalu berlimpah, bersyukur ya. Dan kebanyakan orang itu gagal pensiun itu bukan karena mereka itu nggak punya duit di masa-masa sebelumnya, tapi mereka tidak punya prioritas untuk nantinya punya uang yang diprioritaskan untuk investasi, terutama di properti ya. Next. Nah, di situ pentingnya kenapa kita belajar prioritas adalah kita nantinya siap menghadapi masa sulit atau masa krisis ya, atau masa di mana kita tidak lagi produktif. Pensiun ini kan udah nggak, fisiknya udah lemah gitu kan. Nah, ini kita siap menghadapi masa krisis. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nah, ya, yang menyiapkan gandum selama masa panen ya, kita diajarkan sama Nabi Yusuf untuk menyusun prioritas ya ketika nanti ada masa krisis. Ya, dengan dana darurat misalnya investasi di sektor produktif, di properti. Nah, kita tidak akan panik saat nanti tiba-tiba ada musibah datang. Kita nggak mau ada musibah, tapi kita akan sangat siap ketika nanti tiba-tiba datang. Nah, di minggu lalu, wah ini waktu itu kita ada kajian sih. Sebenarnya kajian kita namanya akselerasi rezeki halal ya. Itu biasanya setiap Kamis. Kita waktu itu tadabur surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Nah, kalau di breakdown itu dalam kerangka waktu-waktu itu Nabi Yusuf itu dalam 7 masa kelimpahan panen dan 7 tahun krisis. Ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang bagaimana perencanaan keuangan. Next kan. Nah, di situ Nabi Yusuf pertama itu punya visi jangka panjang, ya, punya perencanaan. Karena beliau dikaruniai tafsir mimpi sehingga punya pandangan nih. Nanti akan ada masa panen juga masa krisis.
dan 7 tahun masa berlimpah, 7 tahun masa krisis. Nah, di situ dijelaskan kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasanya. Berarti ini masa saat kita produktif nih, bercocok tanam, fisiknya masih kuat, wah hujan masih bagus ya. Nah, pelajaran ini Nabi Yusuf tidak hanya memikirkan solusi instan, tapi membuat forecasting ekonomi untuk 14 tahun ke depan. Karena Nabi Yusuf ditunjuk sebagai Menteri Keuangan kan di Mesir. Aplikasinya untuk saat ini nih ya, kita harus punya perencanaan keuangan jangka panjang, long term financial strategy, seperti dana darurat, dana pensiun, dan investasi berkelanjutan atau disebutnya namanya forecasting strategic. Nah, tadi udah tentukan tujuan investasinya buat apa ya, kemudian kita forecasting ya plannya untuk apa. Next. Berikutnya adalah yang dilakukan Nabi Yusuf, produktif di masa kelimpahan ya. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu simpan bulir-bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Nah, pelajaran apa di sini? Saat surplus, saat kelimpahan, bukan dihambur-hamburkan, ya, bukan boros, tapi Nabi Yusuf malah menginvestasikan dan disimpan. Ada yang ditabung, ya, ada bulir-bulir. Bulir-bulir itu apa sih? Biji-bijian yang disimpan, ya kan? Disimpan nanti kan bisa untuk ditanam lagi, diinvestasikan. Nah, aplikasi saat ini, saat income Anda sedang tinggi, punya duit, jangan boros. Maksimalkan tabungan, investasikan di sektor properti produktif ya, termasuk mungkin kalau properti dirasa cukup besar nih, berapa M ya, teman-teman bisa main yang kecil-kecil tadi, murabahah, bisa main juga di sirkah dan lain-lain. Next Kang. Nah, berikutnya ada nomor 3, ini Nabi Yusuf, investasi pengelolaan aset sektor real. Nah, di konteks Nabi Yusuf itu menyarankan menyimpan gandum bersama bulirnya untuk ketahanan pangan. Pelajarannya, simpanan berbasis aset real dan tahan inflasi dan krisis. Di investasi sektor real, properti, pangan, infrastruktur, perdagangan, bukan hanya menguntungkan tapi menyelamatkan banyak orang saat terjadi resesi tentunya. Next Kang. Nah, berikutnya adalah disiplin konsumsi dan gaya hidup. Nah, ini di sini dijelaskan di Quran Yusuf ayat 47 bahwa kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi ketika dapat berlimpah, ya itu yang dimakan Nabi Yusuf sedikit saja, sisanya diinvestasikan. Jangan tadinya makannya mungkin makannya di Padang murah, tiba-tiba langsung ke pagi sore. Lumayan kan pagi sore misalnya habis langsung lumayan. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau sesekali boleh, tapi jangan berubah gaya hidupnya. Tadinya nggak butuh ganti kacamata yang nilainya jutaan, ganti macem-macem yang akhirnya habis tuh duitnya. Pelajarannya bahkan dalam masa surplus pun ya, berkelimpahan, tidak konsumtif Nabi Yusuf, hanya ngambil secukupnya. Aplikasinya gaya hidup sederhana, hemat, tidak boros. Jadi prinsip penting dalam manajemen keuangan syariah. Next Kang. Nah, nomor 5 adalah kesiapan menghadapi krisis, emergency planning. Kemudian datang setelah itu 7 tahun sangat sulit. Berarti ini udah diprediksi bahwa nanti kita akan pensiun. Kan udah kita tahu pasti akan ada umur di mana kita tidak produktif lagi bekerja. Berarti ada umur di mana kita akan pensiun. Fisik kita udah lemah. Nah, di sini pentingnya pelajaran kita untuk sabar. Nabi Yusuf mempersiapkan strategi bertahan saat krisis sebelum krisis terjadi. Nah, ini pentingnya dana darurat, investasi syariah, tabungan emas, ya, properti untuk bisa menghadapi masa-masa sulit. Ya, teman-teman. Next. Oke, cukup ini sudah saya jelasin. Next aja, next lagi. Oke, lagi lanjut. Nah, ini ke-6 ya, terakhir bahwa ya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah bilang. Jadi kalau pas sulit ya kita sabar, kalau pas senang ya kita syukur. Dua-duanya baik. Nah, pelajarannya setelah krisis dan krisis pasti akan datang, ada masa untuk recovery ya. Nabi Yusuf tetap optimis, punya rencana untuk bangkit. Aplikasinya jangan panik saat terjadi resesi, tetap punya harapan, rencana untuk bangkit.
fokuslah pada inovasi dan juga adaptasi. Jadi kalau di breakdown tuh strategi keuangan Nabi Yusuf tuh begini. Prinsipnya Nabi Yusuf itu nyiapin forecasting untuk 5-10 tahun ke depan, dalam artian 14 tahun sebenarnya, 7 tahun masa paceklik, 7 tahun masa memang berlimpah ya. Simpan hasilnya saat surplus, menabung investasi di sektor real, hemat dalam konsumsi, nggak ganti gaya hidupnya. Strategi menghadapi krisis, punya dana darurat, punya tabungan, punya cash flow buffer, investasi di pasca krisis ya, mindsetnya tetap grow, tumbuh, tetap optimis, yakin sama Allah, percaya pasti setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah itu dia teman-teman ya, di episode ke-6 ini semoga teman-teman ya tercerahkan ya untuk bisa berinvestasi gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.